Kalau saya bisa dapetin, awas ya. Di mana orang? Di mana sosoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hulmurah, ya hulmukoib, ya hulmujazat. Hadir. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim ketelan buat kalian hadir. Bye. Gengs, hari ini saya lagi mau ke daerah Sukabumi karena di situ ada perkampungan siluman. Dan di Sukabumi itu lagi banyak kasus tentang orang digigit ular gibung. Nah, banyak sebagian orang berpikir bahwa penampakan sosok ular gibung tersebut adalah sosok dari jin. Karena beberapa berita yang saya lihat, adanya fenomena ular yang datang tiba-tiba itu menjadi kejanggalan bagi warga sana. Sebenarnya ini nggak beda jauh dengan fenomena tentang adanya eksistensi dari ular-ular kobra pada tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu lah, lupa, yang memasuki rumah-rumah warga. Itu baik di Bekasi, Bogor, Tangerang, Depok, dan sekitarnya. Nah, sepertinya teror tentang ular gibuk ini tidak beda jauh dengan fenomena tentang ular kobra. Nah, hanya aja yang menjadi daya tarik saya adalah ular biasanya identik dengan sesuatu hal yang sifatnya gaib. Karena itu sudah dijelaskan di salah satu ayat, bahkan beberapa hadis yang mengatakan bahwa apabila ada seekor ular itu wajib dibunuh. Bahkan kalau ada ular masuk rumah dan diusir, dia tidak pergi, maka wajib untuk dibinasakan. Karena ular tersebut adalah salah satu bentuk penjelmaan dari jin. Walaupun ular atau binatang tersebut adalah sebuah hewan, sesosok hewan maksudnya, yang selalu dihubungkan dengan sesuatu hal yang sifatnya gaib. Karena keberadaan sosok ular tersebut akhirnya membuat rasa penasaran saya untuk menguak mitos apakah ini ada korelasinya tentang siluman atau kerajaan siluman, atau memang fenomena ular biasa. Jadi perjalanan kita ini nggak hanya sekedar menguak mitos yang memang ada di wilayah tersebut. Nah, Sukabumi itu masih kental dengan suasana mistis. Apalagi ada beberapa spot daerah yang dipercaya masih terdapat kumpulan orang-orang yang mendalami perihal sihir. Salah satunya santet, Teluk, Dagu. Tapi kita nggak akan pernah memasuki wilayah itu karena itu bukan bagian dari siar saya. Siar saya hanya memperkenalkan kalian tentang sesuatu hal yang gaib, yang bukan sesuatu hal untuk kita takuti. Gaib itu adalah salah satu keyakinan yang memang harus kita imani, bukan untuk kita takuti. Terlepas adanya sihir,
Kalau orang nggak percaya sihir, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mempercayai Tuhannya sendiri, bahkan agamanya. Kalau ditanya, sihir itu ada beberapa bagian atau beberapa golongan. Sihir itu ada 3 bagian atau 3 golongan. Sihir yang akibatkan oleh mind power atau kekuatan pikiran yang dikombinasikan dengan keyakinan. Ada lagi sihir yang diakibatkan oleh racun. Itu biasanya banyak tuh di suku-suku pedalaman. Mereka menggunakan racun untuk media sihir, bahkan membuat orang seperti memiliki sisik, terus lumpuh seketika, tapi sifatnya tidak mematikan, dan obatnya hanya orang tersebut yang memiliki penawar. Ada juga sihir yang diakibatkan oleh jejampe, mantra, dengan berkolaborasi dengan ilmu hitam atau ilmu sesat. Nah, itu yang orang kita mengenal secara umum adalah santet, guna-guna, teluh, pelet, dan lain sebagainya. Nah, itu yang selalu saya ingatkan kepada kalian semua, bahwa apapun fenomenanya, bahwa apapun penampakannya, itu semata-mata adalah tindakan dari jin, bukan dari orang yang pernah hidup terus tiba-tiba meninggal akhirnya jadi setan. Nggak ada hal seperti itu. Nah, itu yang selalu saya tanamkan di diri kalian, karena masih banyak orang yang percaya, masih banyak orang yang merasa sebagai indigo, masih banyak orang yang merasa sebagai orang yang memiliki sixth sense, beranggapan bahwa seandainya mereka melihat fenomena penampakan, mereka langsung akan bilang bahwa ini adalah sosok roh atau arwah yang tidak tenang, atau bahkan arwah gentayangan. Nah, itu yang selalu saya patahkan. Karena apa? Tipu daya setan di situ untuk membuat manusia seolah-olah percaya dengan apa yang mereka lihat. Padahal sejatinya jin itu diciptakan untuk beribadah, sama halnya seperti manusia. Hanya aja ada dari golongan jin yang merengkal. Tahu nggak merengkal? Merengkal itu susah diatur, sama halnya seperti manusia. Manusia ada yang baik, ada yang jahat, ada yang pura-pura baik, ada yang memang baik, ada yang taat, ada yang pura-pura taat, ada yang soleh, dan juga ada yang pura-pura soleh. Jadi tidak beda jauh antara jin dan manusia. Nah, oleh karena itu, yang ada di Kiprenolo Channel ataupun di Langit Entertainment adalah bagian dari siar, bagian dari dakwah. Karena kita bukan seorang mubalik yang pandai berdakwah di atas panggung. Karena kita tahu kemampuan kita, kekurangan kita. Jadi apa yang kalian lihat itu adalah bagian dari siar. Ambil yang baik dari setiap tayangan yang kita lakukan, buang yang buruk dari setiap perkataan yang terkadang susah untuk kita ungkapkan. Tidak menunggu lama, langsung aja kita menuju Sukabumi.
Kita udah sampai lokasi di mana ada peneroran tentang sosok ular. Jadi di sini katanya ada sosok siluman. Tentang sosok siluman, kampung siluman. Dan di sini juga terdapat sebuah pustaka yang katanya itu luar biasa, memiliki kesaktian. Nah, hal-hal seperti itu akan coba kita buktikan benar atau tidaknya. Saya menangkap ada di sana. Lihat sini. Hati-hati karena ini daerah sini lagi banyak teror tentang ular, jadi harus waspada. Kita ada di kampung siluman, itu ada di bawah. Lihat mana nih? Lihat mana? Saya nggak tahu. Kampung siluman. Kita akan tarik pusakanya, jadi biar tidak membuat keresahan dan meneror orang-orang yang memang sedang melakukan aktivitas bertani. Kenapa siang hari? Karena ini jauh dari mana-mana di daerah ini. Sudah itu akses ke sini juga sangat sulit, jadi saya memutuskan untuk jalan di siang hari. Mendengar motor. Ini kampung silumannya tuh di sebelah sana. Di situ ada makam keramat. Ini adalah dimensi antara ruang dan waktu kerajaan siluman. Karasan ini besar banget. Nah, di situ ada sebuah pusaka yang memiliki kekuatan luar biasa. Apabila seorang berhasil menaklukkan atau mengangkat pusaka tersebut, dipastikan mereka akan menguasai, dan siluman pun pasti akan tunduk kepada si penarik pusaka. Nah, karena saya ingin mencoba, mudah-mudahan Allah memberikan jalannya untuk bisa saya berhasil mendapatkan pusaka tersebut. Jadi kenapa enggak? Karena selain ada teror seperti itu, kita akan buktikan, guys. Saya jalan bertiga bersama Dadang dan Jo. Kenapa mereka saya bawa komplit? Karena kita nggak tahu kondisi dan situasi di tempat ini ya, geng. Kenapa saya membawa mereka? Karena saya nggak tahu situasi dan kondisi di tempat ini. Jadi saya harus waspada dengan terutama binatang yang saat ini sedang rame-ramenya dibicarakan oleh para reptiler.
mendekati tentang energi pusaka itu. Nah, letaknya ada di sini. Wah. Guys, berhubung ini azan zuhur, ini waktu lebih dari setengah jam saya. Jadi saya hentikan dulu sampai menunggu azan berkumandang. Saatnya kita ke sana. Dan nanti follow ya. Nah, inilah pusaka itu ada di sini. Sama coba ritual dulu. Tinggi nih. Ini agak susah untuk saya coba komunikasi, tapi saya akan coba lagi. Apa? Lo izinin nggak? Kalau kalian memiliki sixth sense atau lahir sebagai anak indigo, kalian pasti akan bisa melihat fenomena sosok ini. Ini yang melarang saya untuk mengambil pusaka di sini karena dia salah satu penjaganya. Kalau dulu saya pernah tidak berhasil menarik pusaka itu di Bandung, daerah Bandung, karena memang keegoisan saya, ketakaburan saya dan kesombongan saya, sehingga saya tidak mampu untuk menarik pusaka di sana. Tapi kali ini, karena di sini adalah kampung siluman, saya akan obrak-abrik di sini. Lawan siapa? Hah? Dapetin siapa? Kalau saya bisa dapetin, awas ya. Di mana orang? Di mana sosoknya? Seberang kamu mana? Jangan ngada-ngada. Jangan ngomong pakai bahasa daerah. Tongolin kalau lu punya kesaktian, kalau lu punya kemampuan, tongolin. Di mana, Wah? Di mana sosoknya? Kata dia, saya suruh nangkap salah satu makhluk, salah satu penjaga. Dia ada di seberang saya. Seberang saya jelas di sini. Di mana? Mana munculin? Katanya di situ, Jo. Mana gitu? Yang di situ, dong. Ada nggak? Kalian tongolin. Nggak kelihatan dia mana.
Gimana? Munculin. Jangan cuma ngomongin di seberang aja. Munculin nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hul hurab, ya hul murah, ya hul ghaib, ya hul jazat. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hul hurab, ya hul murah, ya hul ghaib, ya hul jazat. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hul hurab, ya hul murah, ya hul ghaib, ya hul jazat. Hadir. Munculin nggak? Di depan mana? Kelihatan Ki. Lo ambil dari sini, Dang. Jangan ngejar, Dang. Iya Ki. Lo jangan ngejar juga aja. Iya Ki. Minta kamera satu. Jangan nunggu. Sekalian lihat. Coba di zoom tuh. Dang di sini, jangan ngomong.